Waduh nih Indonesia kayaknya lagi benar-benar serius banget nih untuk riset di Indonesia supaya meningkatkan karena kita ambisius untuk menjadi yang nggak terlalu ketinggalan lah dari asing. Kalau menurut Pras gimana ya Pras? Ya, karena kita tahu riset itu menjadi satu hal yang penting karena inovasi ujung tombak satu negara maju itu kan sebenarnya diawali dari riset dulu nih. Iya. Pengembangan segala sesuatu hal harus ada penelitiannya di sana. Itu yang paling kita gimana caranya untuk mengejar ketertinggalan daripada negara-negara di dunia, termasuk mungkin negeri tetangga ya? Itu dia, langsung aja berarti nih kita tanya pada Pak Arief Satrio, Kepala BRIN nih, Badan Riset dan udah di sini ya? Langsung aja nih, halo. Pak Arief, terima kasih atas kehadirannya, Prof. Arief, luar biasa. Selamat datang Prof. Arief. Terima kasih banyak Mas Momo. Ini menarik, tadi sudah kita bahas, ngobrolin soal penelitian, riset di Indonesia. Kalau berkaca dengan negara-negara maju, riset penelitian itu menjadi fokus yang paling strategis, Prof. Nah, kalau di Indonesia perkembangannya dari sisi riset dan penelitian itu sudah seperti apa sih, Prof? Ya sebenarnya potensi kita kan besar sekali, karena kita punya momentum ya, bonus demografi ya 2030 ini bisa menjadi satu modal penting bagi kita untuk mendayagunakan talent-talent terbaik dalam bidang riset. Karena kemajuan bangsa kita ke depan untuk meraih Indonesia Emas itu kan pada dua hal ya. Satu, talent yang kuat, dua adalah inovasi yang kuat. Jadi talent yang kuat ya tentu untuk mengisi sektor profesional, sektor riset, sektor inovasi, sektor bisnis, sektor virus, sektor apapun ya. Nah, poin saya adalah pertama gini Pak, ini bonus demografi harus dimanfaatkan betul. Karena Korea Selatan itu momentum bonus demografi tahun 87 pada saat pendapatan per kapita mereka di bawah 4.000. Kira-kira Indonesia 5 tahun lalu ya. Iya. Ya. Cina itu bonus demografi pada tahun 82. Pendapatan per kapita di bawah 500 US dollar per kapita. Jauh dari mana kita. Iya. Ini kira-kira saya membandingkan ini dua negara yang sebenarnya Korea pernah satu garis start dengan kita. Tiongkok adalah negara yang jauh di bawah kita. Iya. Tapi kita bandingkan coba, kenapa Korea Selatan bisa langsung melompat, Tiongkok apalagi eksponensial. Itu dua hal saja. Kekuatannya pada dua hal saja. Satu talent, dua inovasi. Begitu bicara inovasi ya bicara riset. Bicara riset ya bicara banyak hal ya. Satu adalah bicara tentang dana riset. Dua bicara tentang infrastruktur riset. Bicara tentang peta jalan riset. Bicara tentang fasilitas ya, infrastruktur. Terakhir bicara tentang ekosistem. Nah memang kan pasti mau nanya nih, Indonesia tuh poinnya di mana masalahnya gitu ya. Nah, riset itu dana setiap tahun selalu meningkat ya. Meskipun kita tuh masih di bawah 0,3% dari PDB. Problemnya bukan dana riset yang menurun, tapi PDB-nya yang meningkat terus. Betul. Satu itu. Kemudian yang kedua, persoalan di kita adalah bagaimana ekosistem yang bisa diperkuat ya dengan menciptakan suatu hub ya, bagaimana agar riset terkoneksi dengan industri, agar riset terkoneksi dengan user, ya, agar riset terkoneksi dengan agenda pembangunan, ya, agar riset terkoneksi dengan kebutuhan masyarakat. Itu kan tidak bisa kita mengatakan bahwa riset harus untuk kemajuan iptek. Dulu itu kan paradigmanya kan riset untuk kemajuan iptek. Sekarang kan riset untuk pembangunan, agar impactful. Ya. Jadi riset bukan untuk riset. Harus ada hasilnya. Paradigma dulu adalah riset untuk agar kita punya teknologi yang sophisticated. Nah sekarang paradigmanya adalah riset harus berdampak. Riset harus berorientasi pada outcome. Tidak cukup hanya output kan? Iya benar. Kalau output misalnya gini, saya punya produk teknologi. Teknologi udah jelas. Ya itu outputnya. Betul. Tapi bagaimana teknologi itu bisa menyelesaikan masalah? Kalau saya punya teknologi misalnya teknologi alat pengering padi, ya outputnya apa? Ya muncul mesin pengering padi, sudah selesai. Atau output yang kedua ada licensing, berarti sudah ada kontrak dengan swasta. Yang kita pentingkan adalah bukan sekedar
bentuk barangnya, bukan sekedar ada kontrak dengan swasta. Yang kita penting adalah ini sampai masyarakat enggak, nyampe ke industri enggak, diperbanyak enggak oleh mitra kita, kemudian berdampak nggak di lapangan. Oke. Nah, kita tuh sampai ujung sana, Mas. Itu kan ekosistem. Betul. Karena apa? Karena kita tidak hanya bicara tentang bagaimana dengan para periset, Anda harus yang bagus, harus punya dana tak kasih. Tanpa ada kaitan dengan market, tanpa ada kaitan dengan kebutuhan user, ya riset kita ya just for riset. Itu yang kita hindari. Oke, sebenarnya kalau misalkan kita bicara soal riset antara Indonesia dengan, mungkin kita nggak usah jauh-jauh ke Korea dulu atau Cina, tapi dengan negara tetangga sendiri apa sudah bisa kita bersaing ya dengan teknologi apa yang kita punya, atau mungkin hasil-hasil riset yang telah dihasilkan oleh Indonesia apa masih bisa bersaing gitu? Saya optimis kita masih jauh. Masih jauh? Masih bisa bersaing, masih jauh bisa bersaing dengan mereka. Sebutan apa coba? Kita ini sudah bisa bikin pesawat terbang. Iya benar. Negara lain bisa nggak? Nggak bisa. Di Asia bisa dihitung negara-negara yang bisa bikin pesawat terbang. Katakanlah dulu ada N250 Pak Habibie. Sekarang sudah ada N219. Iya N219 benar. N219 dan bahkan sekarang akan bikin pesawat amfibi. Betul. Iya. Bisa nggak dengan negara lain bikin satelit? Iya. Kita sudah bisa dan sudah mengorbit. Dan tahun ini kita akan launching lagi satelit. Terbaru itu? Terbaru. Wow. Nah jadi satelit, kemudian kedua pesawat, ketiga kapal, ya. Keempat, yang lain-lain produk. Pasti produk pertanian. Jadi produk pertanian kita kompetitif. Betul. Nah kalau kita bicara mengenai arah riset, kalau memang tadi kaitannya dengan impact-nya terhadap pembangunan, nanti berarti lebih kemana Prof untuk riset Indonesia yang akan dikembangkan ke depannya begitu? Satu, pangan. Pangan. Pangan harus kita tuntaskan. Memang beras sudah relatif hampir selesai. Iya. Karena Pak Amran sudah sangat bagus sekali untuk menyelesaikan masalah swasembada. Agenda berikutnya adalah yang substitusi impor. Contohnya apa? Bawang putih. Iya. Bawang putih kita mayoritas impor. Nah sekarang agenda kita bagaimana menyelesaikan masalah menciptakan varietas unggul yang kemudian bisa bersaing dengan produk-produk impor bawang putih misalnya gitu. Kemudian yang substitusi impor lagi daging. Kemudian apa lagi ya? Sebut saja yang dari ada kedelai. Kedelai juga. Nah kemudian yang berikutnya lagi kita memang diarahkan oleh Bapak Presiden juga termasuk bagaimana protein hewani harus kita garap. Nah protein hewani berarti kita harus punya bibit unggul untuk sapi, bibit unggul untuk domba, bibit unggul untuk ayam dan sebagainya. Untuk bisa menghasilkan grain parent stock untuk ayam misalnya, ya harus dimulai karena harus kita akui kita masih impor indukannya, meskipun produksi ayamnya kita sudah bisa. Udang, brustok apa indukan itu dari mana? Dari Amerika. Jadi sebenarnya kita itu ketergantungan dari luar masih cukup sehingga Pak Presiden memberikan arahan agar kita punya kemandirian dalam teknologi di bidang pangan. Ya. Dan itu harus kita perkuat. Nah, proses perkuatannya itu sendiri untuk menyelesaikan, untuk berdampak terhadap pangan langsung, apalagi Indonesia kan juga salah satunya mengedepankan agar bisa swasembada pangan tersendiri kan untuk lebih maju. Nah, yang sudah dilakukan BRIN sendiri sejauh ini untuk meningkatkan kualitas pangan kita, produk kita itu sudah seperti apa? Sudah sejauh apa gitu? Nah, kita kan harus punya peta jalan. Kita harus punya roadmap. Nah, roadmapnya apa? Roadmapnya adalah untuk konteks pangan, maka untuk padi produktivitas berapa yang harus kita capai. Sekarang sudah sampai 12 ton per hektar. Ya. Kalau pemerintah mengatakan 15 ton per hektar bisa, ya harus kita usahakan. Kan teknologi sekarang sudah mulai tersedia dengan genome editing, dengan berbagai teknologi, sudah memungkinkan untuk bisa mendorong varietas unggul. Menghasilkan padi yang bisa ditahan di lahan yang asin. Padi yang ada di daerah yang ada naungannya. Padi yang tahan wereng, tahan penyakit. Padi yang hemat air. Nah kan juga penting. Karena apa? Karena 1 kilogram beras yang kita makan itu membutuhkan 2.500 liter minimalnya. 2.500 sampai 2.800 liter. Sapi yang kita makan 1 kilo, 1 kilogram kita makan sapi, itu membutuhkan air
15.000 liter. Wow. Iya, iya, iya. Nah jadi ya itu kan jadi era perubahan iklim di mana sektor pertanian sering menjadi sektor yang disalahkan oleh banyak pihak. Iya. Iya. Kalau kita bicara di level global, bicara tentang pertanian, wah saya sering diserang. Karena Iya, apa? iya. Ini sumber perubahan iklim. Ya tapi kan saya sampaikan, loh inovasi sudah bisa. Bahwa kita sudah bisa mengeluarkan inovasi, beberapa perguruan tinggi di Indonesia, inovasi-inovasi varietas yang memang hemat air. Bisa hemat 20%. Nah itu yang sekarang ini harus kita jawab. Ya, harus kita kembangkan lagi. Bahwa bagaimana menyelesaikan efisiensi, yes. Productivity, yes. Oke. Tapi menyelesaikan masalah lingkungan juga harus. Wah. Oke. Nah, Itu kesiapan baru dari padi. Iya, Belum itu baru energi. padi. Benar. Belum lagi kesehatan, belum lagi air, belum lagi lingkungan, belum lagi industri strategis, satelit, dirgantara, Yes, banyak. banyak sektor yang mesti Jadi kita teliti. urusan BRIN itu urusan dari dapur sampai ruang angkasa. Wow. Iya, iya, iya. Kesiapan dari teman-teman peneliti sendiri, dari BRIN sendiri, menurut Prof sendiri bagaimana? Kalau memang tadi cakupannya banyak yang harus kita bisa akomodasikan semuanya begitu. Ya, menurut saya peneliti kita itu canggih-canggih. Saya itu sangat bangga dengan peneliti BRIN. Oke. Ya, talentanya luar biasa karena mereka mendapatkan pendidikan dari kampus-kampus terbaik di dunia, ya. Dan kemudian memang secara individu juga punya kapasitas yang luar biasa, dan punya passion yang sangat bagus. Ya, inilah modal bagi Indonesia untuk bisa membangun. Nah sekarang tinggal ekosistem yang harus kita bangun. Betul. Bagaimana mendekatkan, karena itu saya sudah bertemu dengan Danantara, bagaimana agar kita bisa menjadi R&D paket buat Danantara. Kita siapkan R&D, kan BRIN itu kan R&D-nya negara gitu. Iya benar. Yang bisa kita bantu untuk perusahaan-perusahaan baik swasta maupun perusahaan-perusahaan BUMN yang bisa kita support. Nah kalau ini bisa terintegrasi antara BRIN dengan Danantara misalnya, ya, sehingga R&D Danantara itu sebagai berasal dari BRIN, satu kawasan misalnya adalah kawasan pabrik otomotif misalnya, disitulah BRIN hadir dengan laboratoriumnya untuk bisa mensupport industri itu. Itu sebenarnya kan ekosistem, Mas. Iya. Nah itulah yang kita harus selalu berhubungan dengan market, berhubungan dengan apa sih yang saat ini menjadi agenda dari pembangunan. Nah, saat ini pemerintah fokus di pangan, fokus di pembangunan industri strategis termasuk otomotif, ya, termasuk industri elektronik, ya, juga industri sepatu, industri tekstil, karena itu menyerap banyak tenaga kerja. Betul. Nah itu kita juga harus hadir dengan beberapa inovasi yang bisa dikembangkan untuk membantu agar kita tidak tergantung pada asing lagi. Ya, SDM-nya sudah oke, ekosistemnya sedang dibentuk. Ya. Tantangan berikutnya, Prof, biasanya kan kalau pada saat penelitian tidak bisa dikatakan nggak butuh uangnya tidak sedikit begitu, Prof. Iya. Nah ini dari sisi pendanaan bagaimana? Ya, pendanaan itu satu variabel, ya, satu variabel yang penting. Nah, alhamdulillah Pak Presiden sudah menambah dana riset 4 triliun kan, itu besar sekali, ya. Jadi dana riset kita itu memang belum maksimal, dan Presiden sudah menambah dana yang signifikan untuk bisa mendongkrak riset kita. Nah, kita akan terus bekerja keras mencari sumber-sumber pembiayaan alternatif, ya, agar riset kita itu benar-benar kebutuhannya bisa dipenuhi. Yang paling penting lagi sebenarnya kan kalau dana besar itu hasilnya apa? Ya, betul. Jangan sampai kita diberi dana riset kemudian hasilnya tidak nyata. Oleh karena itu saya terus terang dalam posisi yang harus membuktikan kepada publik, karena ini kan dana publik. Iya. Bahwa dana riset yang diberikan kepada BRIN ya adalah dana riset yang memang harus bisa dilihat nyata hasilnya seperti apa. Memang hasilnya ada yang jangka pendek, jangka sangat pendek, jangka menengah atau jangka panjang. Kalau kita penelitiannya basic riset, yang mau nggak mau harus jangka panjang. Nah kadang-kadang orang juga nggak sadar, nggak menyadari bahwa orang mau meraih hadiah Nobel. Meraih hadiah Nobel itu biasanya dia menemukan inovasi, menemukan sebuah teknologi, menemukan sebuah invensi yang punya daya manfaat yang tinggi. Jadi coba cek deh, peraih Nobel rata-rata punya daya inovasi yang tinggi. Nah,
apakah dia tiba-tiba riset 1 bulan, riset setahun, riset 2 tahun dapat hadiah Nobel? Enggak. Iya. Itu 50 tahun. Iya. Kemarin ada namanya Profesor Susumu Kitagawa yang datang ke BRIN untuk memberikan orasi kepada BRIN. Nah, kemudian saya tanya, sejak kapan Anda mulai riset ini? Jawabannya apa? 50 tahun lalu. 50 tahun. Kan jangan sangat panjang. Iya. Artinya investasi riset yang awalnya basic itu memang pada akhirnya tetap akan berdampak, tapi jangan sangat panjang. Nah, kita harapkan kampus memang banyak fokus di sini. Iya. Nah, BRIN fokus pada bagaimana percepatan hilirisasi yang masif itu. Itu contoh riset tadi soal apa yang disebut sebagai Metal Organic Framework. Jadi Metal Organic Framework itu sebuah konsep ya atau temuan dari Susumu Kitagawa, juga Omar Yagi, pengungsi Palestina yang menemukan itu. Satu, pemanfaatannya untuk apa? Untuk penyimpanan gas. Dia bisa menyimpan gas dalam jumlah yang lebih besar daripada sekarang. Sekarang tabung 12 kilo Mas ya. Iya, 12 kilo. Habis berapa hari? Dalam Bisa sebulan kalau untuk 12 kilo. Sebulan paling cepat tuh 3 minggu. sebulan. Ini dengan pemakaian yang sama bisa 2 bulan. Bisa 2 bulan. Artinya kan efisiensi Iya. tercipta. Ya, efisien. Ini pun kalau menemukan efisiensi energi, artinya kan dia temuan yang sangat dahsyat bagi perubahan konsumsi energi di dunia. Makanya dia dapat hadiah Nobel. Tapi MOF sendiri itu juga bisa untuk pendekatan yang bisa digunakan untuk memanen CO2 dari udara. Memanen CH4 misalnya. Kan sebenarnya udara ini kan banyak gas ini kan. Iya, betul. Nah sekarang itu tuh pertemuan dia adalah temuan untuk memanen. Kan dulu Mas Pras itu kan panennya panen padi, Betul. panen singkong, Sekarang karena apa? panen- Nyangkul. Iya. Sekarang panen bukan dari tanah, panen dari udara. Dari Panen udara ya, kita tangkap aja langsung gitu ya. Langsung Termasuk panen apa? Panen air. Panen air. Sekarang kalau air di mana sih kita? Sumur. Iya. Sumur dari mana? Sungai. Betul. Canggih lagi dari mana? Air laut. Iya. Jadi air bersih. Sekarang udara. Dari udara. Ambil jadi air. Itu kan kira-kira kalau ini terjadi 50 tahun lalu, ini kan namanya kan bim salah bim dukun kan gitu. Iya. Nah sekarang Setuju. sudah bisa ditemukan teknologi untuk memanen air dari udara. Nah, itu kan risetnya 50 tahun, 40 tahun Pak. Nggak bisa tiba-tiba. Iya, benar. Itulah. Nah, kemudian implementasinya pada saat riset-riset itu mungkin dipaparkan di BRIN, kemudian atau BRIN mengembangkan riset-riset tersendiri, nanti pada saat implementasinya di lapangan itu akan seperti apa, Prof? Kira-kira? Ya, apakah benar-benar yang tadi harus memberikan dampak luas? Nah, terhadap makanya kira-kira masyarakat? 20% dari riset BRIN ke arah sana, jangka panjang. Oke. Karena kita harus buktikan, karena ini sekarang bangsa kita lagi tumbuh. Iya. Butuh banyak riset yang bisa diimplementasikan. Makanya kita kan harus mulai juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Tanpa meninggalkan yang tadi, yang jangka panjang tadi, yang jangka menengah, jangka pendek. Ini harus kita juga. Makanya kita harus segera shopping riset mana yang kira-kira apa yang disebut sebagai technological readiness level. Jadi tingkat kesiapan teknologi, ya. TKT. Jadi kalau TKT-nya itu 9 artinya sudah siap masuk pasar. Kalau TKT 1 itu basic sekali. Nah kalau TKT-nya itu 6, nah itulah BRIN. Bagaimana memoles, riset lagi. Atau TKT 3, itu harus lagi tambahan. Jadi banyak riset yang sudah kita lakukan yang sifatnya yang high-tech tadi, seperti pesawat terbang. Otomotif, kapal, satelit, itu kan high-tech. Iya. Kemudian penelitian genomics, tinggi-tinggi semua gitu. Sekarang penelitian energi semakin canggih di BRIN. Nanti kapan-kapan saya akan sampaikan hasil yang terbaru ya. Oke. Tapi yang riset yang sederhana itu juga penting untuk masyarakat menengah, UMKM. Bagaimana kita menyediakan misalnya pirolisis sampah untuk bisa menghasilkan bahan bakar sampah plastik. Pirolisis ya. Kemudian bisa di MPG ada alat yang bisa digunakan untuk mendeteksi kualitas makanan. Itu kan teknologi yang sederhana kan. Ada lagi air laut, kemudian diolah, kemudian menjadi air siap minum. Layak minum ya. Kan itu kan teknologi sederhana yang bisa dikembangkan. Dan masih banyak lagi teknologi sederhana, kita punya paketnya. Makanya Mas Momo bisa juga nanti
buka di ini, download Ya. BRIN Innovation. Oke. Itu seluruh inovasi dari sana semua. Wow, Baik berarti yang- sudah lengkap ya di situ. Ini baru saya bangun. datanya. Baru ini kita kira seminggu ini lah selesai. Oke. Karena kita ingin publik aware terhadap apa yang sudah kita produksi. Setuju. Dari situlah Mas Pras bisa ngasih tahu saya, Mas, penelitiannya harusnya gini apa lagi. Nah, itu kan masukan. Betul. Iya, Setelah benar. tahu Betul, apa yang sudah kita produksi. Iya. Kalau sudah tahu kita produksi, maka orang bisa memberikan feedback. Betul. Nah, kemudian satu lagi kita akan bangun Rumah Inovasi Indonesia. Dan Rumah Inovasi Indonesia itu konsepnya sederhana saja sih. Kalau Mas Momo datang ke BRIN, Mas Momo pengen tahu teknologi, carinya kemana? Tanya Museum. siapa? Tanya Satpam pasti kan? Tanya satpam dulu pasti. Mas Satpam bisa jawab. Nggak bisa. Iya. Pak, teknologi BRIN apa aja? Nah, Iya. yang kedua, Mas Momo bawa duit nih. Hmm. Saya ingin membeli teknologinya BRIN karena mau saya kembangkan, saya perbanyak saya produksi teknologinya, teknologi untuk misalnya alat sampah atau alat untuk produksi air minum, alat untuk pengolahan pangan macam-macam. Saya punya duit nih, saya ketemu siapa nih? Bingung lagi, nggak tahu lagi. Oke. Dan seterusnya. Atau saya sebagai seorang pengusaha, saya ingin tahu teknologinya apa saja supaya saya bisa segera membeli teknologi itu untuk saya produksi. Saya mau licensing. Oke. Atau misalnya gini, saya bisa mengusahakan itu loh, tapi saya butuh modal. Lagi-lagi ekosistem. Lagi ada menghubungkan antara periset, menghubungkan antara investor, menghubungkan antara venture capital, ya, dan juga startup. Oke. Itu kan semua kan dalam suatu ekosistem. Itulah Rumah Inovasi Indonesia. Jadi kalau nanti Mas Pras ingin tahu, datang aja ke Rumah Inovasi Indonesia. Disitulah itu etalase inovasi iya. kita. Disitulah one stop service. Semua urusan akan ada di satu tempat. Jadi tinggal datang, selesai masalah. Oke. Wow. Ngurusin izin, ngurusin licensing, ngurusin paten, Betul. ya, ngurusin apapun. Nah di situ juga ada fasilitas inkubasi teknologi. Jadi kalau Mas Momo punya teknologi nih, saya menemukan teknologi. Hasil apa? Penelitian sendiri. Terus Mas Pras ngomong sama Mas Momo, Iya. bener nggak teknologinya itu? Ya, Mas Momo bilang, aduh, saya ditantang ini, membuktikan ini. Saya nggak punya lab ini. Datang ke BRIN. Gimana caranya alat saya oke. supaya pertama, bener nggak alat saya itu canggih gitu? Iya. Nah, validasi. Kedua, bikin alat saya supaya lebih hebat lagi, inkubasi. Inkubasi. Oh. Itu baru teknologinya. Iya. Nah, kemudian Mas Pras punya lagi. Saya punya teknologi dari BRIN, kemudian dikembangkan dalam bentuk bisnis usaha. Nah, misalnya kami baru keluar inovasi tentang parfum misalnya. Oke. Nah, parfum wangi enak nih. Iya. Kemudian saya sebagai startup ingin mengadopsi inovasi itu, kemudian tapi karena saya sebagai pengusaha pemula, ya saya harus didampingi dong. Iya. Bagaimana cara pendanaannya, cara Nah, itu dia. handle pasarnya, cara handle packagingnya, macam-macam itu. Nah, itu namanya inkubator bisnis. Kita ada di Rumah Inovasi Indonesia, itulah semua kita bangun. Jadi penasaran nih kapan bisa dirilis itu Prof, sehingga nanti saya misalnya mau jadi pengusaha begitu ataupun mengembangkan inovasi sendiri, Ya. bisa langsung dong berarti ke Bisa. dalam aplikasi itu. Itu bentuknya digital atau bagaimana? Satu Prof? digital, Oke. satu fisik. Ah. Ada di Gatot Subroto. Oke. Nah, kita masuk gedung, di situ ada fasilitas, ada customer service, dilayani, diskusi. Oke. Kan nggak semuanya dengan digital. Oh. Digital ada. Hmm. Nah, sekarang baru inovasi, kemudian kedua Rumah Inovasi Indonesia digital juga ada untuk komunikasi semua ekosistem. Wow. Oke, kalau bicara soal tadi kan bicara soal inovasinya, soal Iya. soal apa namanya produk-produk yang akan dihasilkannya nanti dan sama rumah inovasinya juga. Nah, kalau misalkan terhadap risetnya sendiri, sejauh apa sih dari BRIN sendiri untuk memberikan perlindungan kepada risetnya? Karena sejauh ini kita sering dengar berita ada riset ini ditangkap gara-gara merugikan keuangan negara, riset ini pernah dipenjarakan karena merugikan keuangan. Nah, kalau di BRIN sendiri perlindungannya untuk riset ini SDM-nya sendiri gimana? Ya, kita tentu melakukan riset ya, peneliti itu ya dalam koridor ya sesuai dengan koridor hukum yang ada di Indonesia kan. Akuntabilitasnya kita jaga, kemudian yang kedua ya integritasnya juga harus kita perkuat ya. Jadi sepanjang itu bisa dilakukan dengan baik, prosedur dilakukan dengan baik, saya yakin masalah-masalah itu tidak akan terjadi. Dan kita pun ya tentu
saya sebagai pimpinan di BRIN ya punya tanggung jawab moral untuk melindungi para periset yang ada di BRIN kan. Pada saat yang sama kita juga berharap ya para periset terus memahami koridor itu juga penting ya. Jadi jangan sampai riset kemudian pendanaannya tidak sesuai pemanfaatannya dan sebagainya gitu kan. Oke. Terakhir harapan Prof terkait dengan BRIN nanti ke depan, kemudian riset Indonesia begitu yang bisa membawa Indonesia bisa maju kalau misalnya tadi Anda katakan bisa eksponensial atau kita langsung masuk ke tahapan quantum leap misalnya begitu Prof. Ya itu kan mimpi harus dibangun dari sekarang. Iya. Sehingga tentu satu bagi para periset satu melakukan riset penting, tapi yang penting juga menginspirasi anak-anak kita. Supaya generasi mendatang adalah generasi yang punya mimpi besar, punya cita-cita dan punya optimisme. Dan kemudian kedua adalah bahwa ekosistem harus benar-benar diperkuat ya agar bisa terkoneksi antara pendanaan riset, pelaksanaan riset, implementasi hasil riset, pemanfaatan hasil riset, investasi dari hasil-hasil riset dalam satu ekosistem yang baik. Dan itu tercipta, saya kira itu akan bisa membawa harapan baru. Dan ini saya harapkan kan tidak hanya di Jakarta. Ini bahasa bangun di Jakarta. Kemudian saya akan bangun rumah inovasi daerah supaya daerah-daerah di Indonesia punya hal yang sama. Ketika ekosistem di daerah tercipta dengan melibatkan perguruan tinggi yang ada di daerah, maka itu akan semakin memudahkan proses percepatan hilirisasi. Sehingga hubungan kami dengan Kemendikbudristek harus kuat kolaborasinya, sehingga saya dengar bilang Pak Menteri saya dekat sekali, komunikasinya enak, ya saya optimis karena apa? Karena tidak bisa BRIN sendiri, dan kampus juga tidak bisa sendiri. Ini BRIN dan kampus harus berkolaborasi untuk membangun Indonesia lebih hebat lagi. Bisa jalan sebarang lah ya, harus antara akademisi dengan periset yang profesional. Betul. Oke, nah Prof, kalau misalkan untuk 10 tahun ke depan nih dari Prof ini ada pandangan seperti apa? Apakah Indonesia, kapan kira-kira Indonesia bisa menjadi salah satu negara yang benar-benar menjadi negara yang berinovasi? Nah, kan negara kita sudah diprediksi 2045, nomor 4 di dunia kan, ekonominya. Ekonominya ini hanya bisa tercipta kalau inovasinya kuat. Benar. Nah sehingga yang harus kita lakukan adalah bagaimana BRIN harus mampu menawarkan forecasting, future teknologi seperti apa. Dengan forecasting teknologi seperti apa, maka itu akan bisa menavigasi strategi industrialisasi. Jangan sampai kita melakukan proses industrialisasi, ya. Kemudian 3 tahun lagi tercipta pabriknya, industrinya, tapi kemudian teknologinya obsolete, teknologinya sudah nggak relevan lagi. Itu mungkin terjadi. Kan teknologi berkembang cepat sekali. Nah sekarang BRIN harus bisa melakukan forecasting teknologi yang akan relevan 5 tahun lagi itu apa, 10 tahun lagi itu apa. Nah risetnya dari sekarang. Harus kita buat apa? Itulah yang saya sampaikan bahwa kan Abraham Lincoln itu mengatakan masa depan tidak bisa diprediksi. Tepat. Ya. Sulit diprediksi, penuh dengan ketidakpastian. Tapi kan the best way to predict the future is to create it. Cara terbaik memprediksi masa depan dengan cara menciptakannya hari ini. Nah itulah maksud saya dari sekarang yang kita lakukan adalah creating the future dengan teknologi, dengan inovasi, dengan riset khususnya untuk bisa menghasilkan inovasi yang bisa mengantisipasi masa depan. Oke, baik Pras ya. Penting banget ya, namanya inovasi harus dimulai mungkin sejak dini juga begitu pada saat pengembangan, kemudian nanti bagaimana tadi rumah inovasi ini diharapkan bisa menjadi solusi yang solutif juga ya bagi pengembangan inovasi ataupun riset-riset di Indonesia begitu ya Prof ya. Oke, terima kasih banyak nih Prof atas ilmu yang sudah disampaikan juga, insight-insight menarik. Semoga bahwa nanti dengan inovasi, penelitian yang sudah dilakukan itu memberikan dampak yang signifikan juga bagi seluruh sektor-sektor usaha, industri, dan masyarakat secara langsung bisa merasakan dari penelitian-penelitian atau riset-riset inovasi yang dilakukan oleh teman-teman di BRIN begitu Prof. Terima kasih banyak. Terima kasih. Baik, pemirsa, demikian perbincangan kami bersama dengan Prof Arief dari BRIN. Ini menarik sekali bahwa inovasi yang membawa negara bisa lebih maju lagi dan Indonesia saat ini sedang menuju ke sana. Terima kasih.